pengrajin langsung mengangkat seikat rotan yang telah dikuliti. Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah kualitas secara keseluruhan, ia memindahkannya ke meja kerja dan memotongnya menjadi beberapa bagian kecil. Rotan ini sering digunakan oleh para pengrajin karena ringan namun kuat dan tahan lama. Mereka sering dijadikan bahan untuk membuat kursi. Namun, karena rotan tumbuh di alam, beberapa di antaranya dapat mengalami deformasi, pembengkokan dan kerusakan. Sebelum memulai secara resmi, pengrajin harus meluruskan beberapa rotan cacat. Seluruh proses dilakukan dengan bantuan mesin. Efisiensinya sangat cepat dan tidak menghambat kemajuan selanjutnya. Setelah itu, mereka akan dikirim untuk dipoles. Untuk mengontrol setiap batang rotan agar memiliki ketebalan yang seragam. Dengan demikian, dapat dipastikan kursi yang dibuat nantinya memiliki bentuk sempurna. Setelah menyelesaikan dua langkah sebelumnya, selanjutnya, mereka dimasukkan ke dalam boiler, menggunakan uap panas bertemperatur tinggi untuk memanaskan. Tujuannya adalah untuk memberi rotan kelenturan yang cukup, memastikan bahwa saat dijalin, lebih mudah untuk dibentuk. Proses ini memakan waktu sekitar 20 menit. Setelah diambil dalam keadaan panas, segera ditempatkan dalam cetakan untuk dibengkokkan. Terlihat secara langsung bahwa, pada saat ini, rotan tampak seperti seutas tali rami. Pengrajin tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membengkokkannya menjadi lingkaran, kemudian memaku pada sudut-sudut penting. Dengan demikian, bentuknya dapat dikunci. Meskipun rotan kembali ke suhu normal, dapat tetap mempertahankan bentuk tersebut. Namun, membuat kursi rotan bukanlah hal yang mudah. Pengrajin harus menyiapkan beberapa batang rotan dengan panjang dan bentuk yang berbeda untuk membuatnya. Semua ini hanya merupakan langkah kasar. Setelah pengrajin menyalakan penyemprot, barulah ia mulai membentuk dengan sebenarnya. Ia perlu dengan tangan kosong menyesuaikan struktur rotan yang telah dipanggang. Disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Proses ini tidak bisa terburu-buru. Harus memanggang berulang kali. Ditempatkan dalam cetakan dan disesuaikan sedikit demi sedikit. Akhirnya berubah menjadi sebuah lingkaran besar. Menandai bagian yang berlebih dari sambungan awal dan akhir. Memotongnya untuk mencapai sambungan dengan sempurna. Selama proses tidak menggunakan lem untuk merekatkan, melainkan memaku untuk mengunci. Setelah dipastikan tidak ada masalah, menggunakan alat profesional untuk menghaluskan bekas yang ditinggalkan oleh pemanggangan, dan disertai dengan pengamplasan menggunakan kain, sehingga rotan menjadi bulat dan halus. Pada saat ini, bisa melapisi bagian luar dan dalam dengan cat, untuk melindungi rotan dari korosi. Selanjutnya, tunggu dengan tenang hingga bagian-bagian ini kering secara alami. Kita bisa mulai merakit. Pasang cincin pada kerangka yang telah ditentukan. Paku inti dengan kuat. Kemudian bangun struktur alas duduk ke atas. Keduanya disambung dengan batang pendek. Selanjutnya, bangun kontur yang menunduk. Sudah ada sedikit efek visual kursi. Setelah selesai secara keseluruhan, tinggal menyempurnakan detail. Perlu mengisi celah dan lubang yang ada. Dengan demikian, tidak akan runtuh setelah dibentuk. Dan bagian tertentu juga perlu mempertimbangkan penguatan stabilitas. Agar memiliki kekuatan dukung yang cukup, dapat menampung berat orang dewasa. Kita bisa mulai mengepang. Pengrajin mulai dari bagian tengah belakang kursi. Setelah operasi selama 1 jam, kursi rotan ini menunjukkan bentuk akhirnya. Cukup letakkan bantal empuk di tengah. Kita bisa duduk dan merasakan. Karena ini diproduksi dengan tangan sepenuhnya, maka akan sangat nyaman. Tingkat pembungkusannya juga sangat baik. Jika kita beri kesempatan padamu yang di depan layar, berapa nilai kursi rotan seperti ini menurutmu?